boleh nggak ini dilakukan di wilayah kita? Izin rekam ya. Saya minta pendapat dari teman-teman Biro Hukum. Ini pelanggaran secara hukum nggak? Pelaksanaan aplikator melaksanakan program pengantaran barang dan makanan ini. Tadi itu tadi kan harus mengkaji dulu. Saya nggak bisa jawab. Menurut saya ini sudah berlangsung beberapa tahun, Ya, Pak. itu. Apa tidak ada kajian dari teman-teman Biro Hukum? Padahal dari teman-teman akademisi itu sudah ada penelitian. Kalau itu saya jawab, kami belum ada. Karena kan tadi kan disampaikan Mas Sabto dengan hubungan bahwa untuk penentuan tarif food and goods itu beverage itu masih kewenangan pemerintah pusat. Sehingga kami di Biro Hukum itu kan kami nggak bisa mengkaji sesuatu yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oke, saya nyambung ya Pak ya. Jadi biar diskusinya padat, kita dua arah mawon nih. Nanti kalau jenengan merasa perlu menanggapi langsung diambil kembali. Saya juga tadi setuju dengan Pak Sabto dan mungkin saya menambahi Pak. Betul bahwa kewenangan itu kan di pusat. Dengan kalau secara struktur kan anaknya dan tetapi kan kami juga tentu menghargai apa yang ada di sini yaitu jenengan sebagai perwakilan dari pusat. Nah, harapan kami adalah di sini juga mungkin ketika mengusung perjuangan rekan-rekan juga mengkaji aspek hukum yang ada. Barangkali ini gini disampaikan ke pusat. Nah, pertanyaan kami adalah dari perjuangan yang selama ini kami bangun, pihak Biro Hukum Disbud sudah sejauh mana Pak mengusulkan hal ini dari aspek hukumnya? Gitu. Jadi jangan bisa mempelajari gini mungkin celahnya di sini atau mentoknya di sini ya, kita perlu tahu Pak itu kendalanya apa dan seperti apa. Kalau emang dilimpahkan ke Kominfo, kita minta dasar pelimpahannya. Nah, mungkin kita bisa diskusinya kayak gitu Pak, dua arah mungkin langsung. Mungkin sebelum itu tak tanggapi. Jadi Biro Hukum ini kan tidak kapasitasnya sebagai pengadil ya. Tadi kalau Pak Sabto menyampaikan hukum apa tindakannya. Biro Hukum itu ini adalah perangkatnya Pak Gubernur. Artinya tidak ada kewenangan juga dia menghakimi gitu loh. Nah, tentunya tidak bisa juga langsung itu salah gitu. Tidak bisa. Prosedurnya tidak seperti itu. Cuman kalau dari Biro Hukum itu kan tentunya karena perangkat Pak Gub akan sangat berhati-hati. Apabila misalkan Pak Gub mengeluarkan aturan ataupun ketentuan, tentunya ini Biro Hukum baru akan melihat dari sisi hukumnya ini melanggar nggak. Cuman memang kalau kita lihat lagi apa aksi terhadap apa ini kegiatan food and beverage sekarang, aksinya sudah ada. Kita kan sudah bersurat sesuai mekanisme ke Kementerian Perhubungan sesuai lini kami ya, ini kami kemudian. Nah, terkait di pusat, nah ini kita yang tadi disampaikan oleh Mas Wisnu, mungkin gawang kita ini tidak sampai ke pusat. Jadi yo kita bersurat 1000 kali pun orang dianggap Pak. Iya. Artinya memang saya setuju kalau ini tuh harus diangkat ke pusat. Tadi usul Mas Wisnu mungkin bisa kita menggunakan jalur Mas Gibran sebagai yang biasanya langsung respon terhadap masyarakat kecil ya. Karena memang di kementerian pun di level kementerian waktu saya junjung itu mereka ini juga masih itu tadi masih ini kebijakannya kebiasa sih. Karena saya yakin namanya online ini ada yang lebih tinggi lagi, tidak hanya level dirjen ataupun menteri, kemungkinan sampai presiden. Nah ini yang mungkin perlu kita selami lagi dalam perjuangan kita. Saya anggap perjuangan karena menurut saya juga ini perlu kita atur. Karena teman-teman ini kan juga tiap hari warawiri di masuk aturan. Saya sepakat, saya setuju. Kalau ini ada aturannya. Tapi kembali lagi, ini top dari atas. Kalau kita bisa menyentuh di atas, tadi level presiden mungkin ini akan lebih cepat ke atas. Baik. Itu sih kalau dari saya. Menyambung kembali nih Pak, mungkin lebih langsung spesifik kita mengarah ke diskusi terhadap tarif food dan goods ini ya. Kendala teman-teman biro juga mungkin sama karena tidak menemukan celah kewenangan, pelimpahan gitu kan. Nah, termasuk PM12 ini kalau kita sama-sama pahami kan fungsinya hanya untuk penumpang. Ya. Nah, pertanyaan kami adalah PM12 ini kan produk Disbud. Ya. Kementerian Perhubungan kan anaknya buahnya. Jadi kita bicara dengan yang tepat kan gitu. Bisa dikatakan PM12 ini produk jenengan kan gitu. Bukan, kementerian. Ya. Betul.
perwakilannya kejenengan. Sebenarnya nggak ada garis komando kalau dengan dinas sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah itu ada perbedaan. Kita hanya perangkat di daerah yang di jurusan perhubungan. Tapi kalau kementerian itu tidak bisa langsung ke kita atau kita tidak langsung komando ke sana itu nggak bisa. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dicari ya siapa yang kira-kira bisa memanggil kami di daerah untuk menyampaikan itu ke kementerian. Tetapi kita saling memahami bahwa di PM 12 ini memang itu hanya terbatas pada penumpang, kan gitu Pak ya. Pertanyaannya kenapa nggak bisa masuk ke areal foods dan juga goods, itu kan. Nah, kami penasaran kenapa kok nggak bisa masuk. Kenapa? Ada kemarin kajian mengatakan bahwa itu kewenangannya memang di Kominfo. Artinya teman-teman aplikator ini bisa berlindung di Kominfo dengan menggunakan Permenkom 1 2012 tentang jasa pos komersial yang saat ini sudah diaplikasikan oleh mereka, dan Kominfo mungkin nanti sudah bisa menjelaskan detail. Tetapi bagi kami, Kementerian Perhubungan sendiri sebetulnya memiliki kewenangan di situ. Nah, PM 12 ini kan sebagai konsiderannya adalah Undang-Undang 22 2009 ya Pak ya. Dan di situ kalau jenengan punya filenya mungkin bisa kita buka bareng-bareng Pak. Di PM di Undang-Undang 22 itu jenengan bisa nanti ngecek. Itu kami sedikit mengkaji bahwa sebetulnya di pasal 1 ayat 3 itu kan ada keterangan seperti ini Pak. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Di sini disampaikan bahwa yang dipindah itu bisa orang dan atau barang. Berarti kan bisa manusia, barang juga bisa tuh Pak. Untuk angkutannya. Ya, untuk angkutan perpindahannya. Nah kemudian di pasal 10 juga, di pasal 1 ayat 10 disampaikan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan dipungut bayaran. Lagi-lagi konstruksinya sama Pak, menggunakan kata dan atau ini untuk menyambung dua item yang bisa digunakan. Salah satunya adalah orang dan juga. Artinya secara undang-undang ini kewenangan Kementerian Perhubungan itu juga mencakup areal barang. Tapi kenapa di PM 12 itu hanya terbatas ke penumpang? Gitu. Atau mungkin di sini sendiri kita juga perlu mengkoreksi. Mengapa PM 12 itu hanya berlaku untuk penumpang? Kita juga perlu mencari tahu Pak. Kalau jenengan bisa menjabarkan mungkin kenapa hanya bisa buat penumpang? Itu di regulasi itu sendiri ada gitu. Nah itu kita perlu mengkaji lebih detail. Maksud kami adalah Biro Hukum mungkin dalam mencari celah untuk menggapai kewenangan itu step pertama untuk kami mengkaji kembali aturan yang ada untuk melihat celahnya. Simpelnya adalah tadi itu, mengapa kok di Undang-Undang 22 itu kewenangannya mencakup orang dan juga barang, tapi di PM 12 kewenangannya disempitkan menjadi hanya penumpang. Nah ini barangkali jenengan pernah melawan kajian itu respon betul. Ya, terima kasih. Jadi kan menanyakan kenapa apakah Pemda sudah pernah mengkaji undang-undang dokumen gitu ya. Ini bisa dijawab, ini nggak bisa. Kenapa? Karena itu pemerintah daerah itu secara etika pemerintahan itu tidak bisa memprotes kebijakan pemerintah pusat dengan kajian resmi, kan tidak sesuai etika. Jadi itu kami nggak bisa. Tapi kalau akademis bisa, karena fungsi akademis ya dia mengkritisi siapapun itu. Nah kalau pemerintahan itu bisa. Kalau Pemda kami nggak bisa. Yang bisa kami review adalah kebijakan dari pemerintah daerah. Itu makanya kami kalau diskusi ini kemarin juga kan sudah kita tahu undang-undang PM ada celah, kementerian punya kewenangan karena nggak ada, kami nggak bisa menulis kajian secara tertulis. Maka juga saya ketika pemerintahan Pemda minta memprotes kewenangan tentang pusat itu nggak bisa. Jadi yang bisa kami fasilitasi adalah koordinasi dengan teman-teman di pusat tersebut. Saya nambahkan sedikit ya, kaitan. Jadi memang kalau kita baca lagi ini di PM
sini kan juga tidak menyebutkan angkutan ya. Jadi perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Jadi seperti di awal tadi mohon maaf saya sampaikan lagi, kemungkinan karena sepeda motor tidak masuk kategori angkutan, karena dia tidak diuji kir, tidak berplat kuning. Nah kategori angkutan itu kan harus berplat kuning. Angkutan umum apa angkutan saja? Angkutan umum. Jadi angkutan umum gitu Ya. Nah, mungkin dari kementerian kenapa kok tidak mencantumkan tadi untuk barang? Saya ini menerka aja, saya juga tahu. Apakah itu sebabnya? Jadi ini hanya untuk menaungi, dan latar belakang teman-teman ojek itu kan dari dulu juga penumpang ya, dari ojek pangkalan, dari zaman awal itu kan memang penumpang yang dibawa. Nah, perkembangan zaman ternyata dengan adanya berbagai aplikasi yang membuat orang mudah, mulailah nih aplikasi main dengan oh ini selain orang juga ada barang. Artinya kemunculan PM ini memang mungkin sebelum adanya tren pengantaran barang dan makanan. Nah, saya sepakat kalau ini memang harus perlu direvisi karena itu tadi tren ya, perkembangan namanya aturan kan harus dinamika. Cuman kalau melihat ini saya rasa seperti itu. Jadi karena latar belakang tadi itu yang mungkin belum terpikirkan lah, saya katakan belum terpikirkan untuk mengaturnya. Saya lanjut respon ya Pak ya. Jadi memang narasi yang berkembang di luar sana itu sepeda motor selalu ditolak karena memang bukan bagian dari angkutan umum, gitu ya Pak ya. Ini juga mungkin perlu sedikit saya koreksi mungkin, karena begini Pak. Di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu definisi angkutan umum tidak secara langsung disampaikan seperti ini. Dia perlu PP di bawahnya untuk pendetalan kembali. Nah, di undang-undang itu juga tidak ada satupun statement hukum yang mengatakan bahwa sepeda motor ini dilarang penggunaannya, sekalipun itu bukan angkutan umum. Nah, definisi kami, saya mengkaji bahwa angkutan umum itu kendaraan yang sudah dilengkapi dengan aspek keselamatan. Itu yang menurut saya angkutan umum, karena memang sesuai dengan konsideran B. Jadi kalau kebetulan saya sudah baca semuanya, jadi kalau kita pahami dari awal nih Pak, di Undang-Undang 22 itu di konsideran A itu singkatnya mengatakan bahwa setiap kendaraan itu kecuali yang di atas rel yang ada di lalu lintas jalan yang tujuannya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kesejahteraan umum itu boleh digunakan Pak. Kayak becak, Ya. macul, terus kayak di pedalaman itu kan kalau bahasanya dulu apa? Kendaraan yang bolong-bolong itu bisa. Ya. Nah itu boleh dia masuk. Nah di pasal 1 ayat 10 itu dikembangkan lagi, diperjelas lagi bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dan juga orang dengan dipungut biaya. Nah, ini definisi kendaraan bermotor umum. Kemudian ada lagi definisi yang lain tentang angkutan umum. Nah, definisinya seperti ini Pak. Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang terpenuhi aspek keselamatannya. Itu tidak disampaikan secara ini, tapi dikasih seperti itu. Jadi ada dua definisi Pak. Nah, motor ini masuk di definisi yang pertama, sekalipun dia tidak bisa masuk ke definisi yang kedua karena aspek safety-nya enggak ada. Jadi kalau statement mengatakan sepeda motor itu bukan angkutan umum, saya setuju. Tetapi jangan sampai narasi ini kemudian digunakan untuk mengkerdilkan regulasi yang seharusnya ada buat sepeda motor. Nah, makanya ada dua definisi yang berbeda tentang kendaraan umum dan angkutan umum. Itu menurut kami. Nah, terkait hal itu, maka sebetulnya rekan-rekan kami di tahun 2018 sebelum PM Kodes ini hadir Pak, itu sempat juga menggugat PMK. Bahasanya sama, gugatannya mungkin bahasa kita kayak gini. Itu kok sepeda motor nggak masukkan ke angkutan umum? Ya, karena di pasal 47 itu kan ada keterangan bukan bagian dari situ. Terus singkatnya seperti itulah, Pak, kok sepeda motor kami nggak bisa dimasukkan ke angkutan umum?